Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, alhamdulillah atas segala ridho dan izin darinya lah maka kita semua dapat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungannya Allah, selalu dalam limpahan rahmat, kasih sayang serta ampunan darinya. Dan juga mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan di dalam rezeki, dimudahkan segala urusan, dan juga diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan, yaitu amalan dari malaikat Jibril untuk mengobati berbagai macam penyakit, apapun penyakitnya, baik penyakit secara medis maupun non medis, insya Allah akan disembuhkan dengan seizinnya Allah. Baiklah, apakah amalan tersebut? Silahkan Anda simak video ini sampai selesai agar Anda bisa memahami tata cara untuk mengamalkan amalan ini. Baiklah, para pemirsa yang berbahagia, berikut ini adalah amalannya. Amalan ini berasal daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat beliau yang bernama Sayyidina Ibnu Umar yang berkata, saat kami sedang duduk-duduk, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke tempat kami sambil mengucapkan salam kepada kami. Lalu kami pun menjawab salam beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, maukah aku ajarkan kepada kalian suatu obat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepadaku, di mana dengan obat itu kalian tidak akan memerlukan lagi obat daripada dokter maupun daripada tabib. Maka para sahabat pun menjawab, apakah gerangan obat tersebut ya Rasulullah? Lalu Rasulullah pun bersabda, hendaknyalah engkau mengambil air hujan. Hendaknyalah air hujan ini air hujan yang suci, artinya air hujan yang turun langsung daripada langit tanpa ada halangan. Kemudian Anda bacakanlah air hujan tersebut, yaitu yang pertama dengan suratul Fatihah sebanyak 70 kali, yang kedua surat ayat kursi sebanyak 70 kali, yang ketiga surah Al-Ikhlas sebanyak 70 kali, yang keempat surah Al-Falaq sebanyak 70 kali, yang kelima surah An-Nas sebanyak 70 kali, dan yang terakhir Anda bacakanlah sholawat Nabi sebanyak 70 kali. Bacaan sholawat Nabi-nya ini boleh memakai bacaan yang mana saja. Contohnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau boleh dengan bacaan sholawat yang pendek sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sebanyak 70 kali. Setiap kali selesai Anda membaca surat-surat tersebut, surat Al-Fatihah sebanyak 70 kali, kemudian Anda langsung tiupkanlah kepada air hujan yang telah Anda siapkan tadi. Demikian juga setelah Anda membaca ayatul kursi sebanyak 70 kali, kemudian Anda tiupkanlah kepada air hujan tadi. Demikian sampai selesai Anda membaca sholawat Nabi sebanyak 70 kali. Kemudian Rasulullah pun melanjutkan, hendaknyalah engkau meminum daripada air tersebut pada waktu pagi hari dan sore hari selama 7 hari berturut-turut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, demi zat yang mengutusku sebagai nabi secara benar, sesungguhnya malaikat Jibril telah berkata, Allah benar-benar akan menghilangkan dan menyembuhkan segala penyakit dari seseorang yang meminum daripada air ini. Dan penyakit akan keluar melalui keringatnya
melalui badannya, tulangnya, dan seluruh anggota tubuhnya. Dan Allah akan menghapus penyakit itu dari Lauhul Mahfuz, yaitu papan catatan yang ada di sisinya Allah, bila yang bersangkutan, orang yang meminum air itu, tidak memiliki anak dan ia ingin sekali mempunyai anak, maka ia akan dikaruniai anak. Bila seseorang wanita tersebut mandul meminum air ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahinya dengan anak. Dan juga bila seseorang lelaki terkena impotensi dan wanita yang mandul meminum air ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan penyakit daripada mereka berdua. Dan juga bila orang yang meminum air ini terkena pusing, maka pusingnya akan reda dengan seizinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ia terkena penyakit mata, maka hendaknya lah ia meneteskan air ini di kedua matanya tersebut, lalu meminumnya dan mencuci kedua matanya dengannya. Maka ia akan sembuh dengan seizinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata bahwa malaikat Jibril telah berkata, barang siapa yang meminum air tersebut lalu ia terserang penyakit yang dialami oleh manusia, maka air bacaan tersebut akan menjadi penyembuh baginya dari semua penyakit. Lalu Nabi pun berkata, wahai Jibril, apakah ada manfaat lain lebih dari apa yang telah engkau sebutkan dari penyembuhan berbagai penyakit itu? Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, barang siapa yang membaca ayat-ayat tersebut pada air hujan tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhi hatinya dengan cahaya dan pelita, akan memberinya ilham di hatinya, mengalirkan hikmah di lisannya, memenuhi hatinya dengan ilmu dan pemahaman yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di alam semesta, dan Allah akan mengirimkan 1000 ampunan untuknya dan 1000 rahmat baginya. Allah juga akan menghilangkan tipuan, khianat, menggunjing, hasut, kezaliman, kesombongan, kikir, tamak, dan amarah daripada hatinya. Dan juga Allah akan menghilangkan sikap permusuhan, kebencian, dan adu domba, serta pertengkaran antara sesama manusia. Jadi kesimpulannya, amalan ini adalah obat daripada segala macam penyakit yang ada pada manusia. Demikianlah para pemirsa sekalian, penjelasan yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan amalan ini bisa bermanfaat bagi diri kita semua, khususnya bagi saudara-saudaraku sekalian yang saat ini sedang mengalami suatu penyakit. Mudah-mudahan melalui wasilah amalan ini, apabila dikerjakan dengan benar, dengan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan segala penyakitnya akan diangkat oleh Allah dan diberikan kesembuhan atas segala penyakit yang dideritanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.